Bayangkan dua orang petani. Yang pertama, membajak sawah dengan tangannya sendiri. Setiap hari, dari pagi sampai malam. Capek, tapi hasilnya ya segitu-gitu aja. Yang kedua, membuat sistem irigasi. Dia kerja keras di awal, tapi setelah sistemnya jalan, sawahnya terus menghasilkan, bahkan saat dia tidur. Ini bukan cerita tentang petani, ini cerita tentang lo, tentang gue, tentang 99% orang yang salah paham soal kekayaan. Naval Ravikant, investor jenius di balik AngelList, bilang ada satu hal yang memisahkan orang biasa dengan orang yang kaya. Bukan kerja keras, bukan keberuntungan, tapi leverage. Dan kalau lo gak paham konsep ini sekarang, lo bakal stuck selamanya. Di sini kita akan membahas beberapa jenis leverage. Tapi sebelum itu, lo harus paham satu hal dulu. Leverage itu seperti jungkat-jungkit. Di satu sisi ada lo, usaha lo, waktu lo, energi lo. Di sisi lain, hasil yang lo mau. Tanpa pengungkit, lo harus dorong sendiri dengan tenaga penuh. Capek, lambat, terbatas. Tapi dengan pengungkit yang tepat, lo cukup tekan sedikit di satu sisi dan sisi lain terangkat berkali-kali lipat. Itulah kenapa orang kaya bisa kerja lebih sedikit tapi dapat lebih banyak. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka paham di mana harus naruh pengungkit. Dan sekarang, gue bakal kasih tahu lo jenis pengungkit yang bisa lo pakai. Yang pertama adalah leverage waktu. Leverage waktu adalah bentuk paling sederhana dan seringkali paling diabaikan, karena ia tidak memberi hasil cepat. Ia menuntut kesabaran. Leverage waktu berarti kamu menciptakan sesuatu hari ini yang masih bekerja untukmu, esok, bulan depan, bahkan bertahun-tahun lagi. Contohnya sederhana, menulis buku, membuat kursus, membangun sistem bisnis, menciptakan intellectual property. Sekali dibuat, aset ini tidak menuntut kehadiranmu setiap hari. Buku tidak lelah menjelaskan, kursus tidak meminta cuti, sistem tidak protes saat kamu istirahat. Namun leverage waktu punya harga mahal. Hasilnya seringkali lambat di awal, sepi di tengah, dan baru terasa setelah banyak orang menyerah. Inilah jebakannya. Banyak orang berhenti tepat sebelum hasil muncul. Padahal di Game of Wealth, orang yang sabar hampir selalu menang. Karena waktu tidak berpihak pada yang terburu-buru. Waktu berpihak pada yang konsisten. Contoh nyatanya bisa dilihat pada Elon Musk. Ia membangun X satu kali saja. Platform itu terus berjalan, digunakan jutaan orang setiap hari. Elon tidak perlu menulis setiap tweet, tidak perlu hadir setiap jam. Namun aset itu terus menghasilkan nilai, pengaruh, dan peluang bisnis lain selama bertahun-tahun. Ia bekerja keras di awal, menanggung resiko, menunggu cukup lama, dan waktu yang menyelesaikan sisanya. Leverage waktu bukan tentang bekerja lebih keras. Ia tentang membangun sesuatu yang tetap bekerja saat kamu tidak lagi hadir. Tentang membangun sesuatu yang pantas untuk ditunggu. Yang pertama adalah leverage waktu. Leverage waktu adalah bentuk paling sederhana dan seringkali paling diabaikan. Karena ia tidak memberi hasil cepat. Ia menuntut kesabaran. Leverage waktu berarti kamu menciptakan sesuatu hari ini yang masih bekerja untukmu, esok, bulan depan, bahkan bertahun-tahun lagi. Contohnya sederhana, menulis buku, membuat kursus, membangun sistem bisnis, menciptakan intellectual property. Sekali dibuat, aset ini tidak menuntut kehadiranmu setiap hari. Buku tidak lelah menjelaskan, kursus tidak meminta cuti, sistem tidak protes saat kamu istirahat. Namun leverage waktu punya harga mahal. Hasilnya seringkali lambat di awal, sepi di tengah, dan baru terasa setelah banyak orang menyerah. Inilah jebakannya. Banyak orang berhenti tepat sebelum hasil muncul. Padahal di Game of Wealth, orang yang sabar hampir selalu menang. Karena waktu tidak berpihak pada yang terburu-buru. Waktu berpihak pada yang konsisten. Contoh nyatanya bisa dilihat pada Elon Musk. Ia membangun X satu kali saja. Platform itu terus berjalan, digunakan jutaan orang setiap hari. Elon tidak perlu menulis setiap tweet, tidak perlu hadir setiap jam. Namun aset itu terus menghasilkan nilai, pengaruh, dan peluang bisnis lain selama bertahun-tahun. Ia bekerja keras di awal, menanggung resiko,
menunggu cukup lama, dan waktu yang menyelesaikan sisanya. Leverage waktu bukan tentang bekerja lebih keras. Ia tentang membangun sesuatu yang tetap bekerja saat kamu tidak lagi hadir. Tentang membangun sesuatu yang pantas untuk ditunggu. Selama ribuan tahun, manusia hanya mengenal dua pengungkit utama, tenaga dan kapital. Jika kamu tidak punya tenaga, kamu kalah. Jika kamu tidak punya modal, kamu tertinggal. Namun hari ini, dunia berubah. Muncul dua leverage baru yang mengubah segalanya, code dan media. Seperti yang dikatakan Naval Ravikant, code and media are permissionless leverage. Artinya sederhana, namun dampaknya radikal. Kamu tidak perlu izin siapapun untuk membangun sesuatu yang bernilai. Kamu tidak perlu restu atasan, jabatan, institusi. Jika kamu bisa membangun, internet akan mengujinya langsung. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli dari mana kamu datang. Code berarti software, automation, AI, dan sistem digital. Dengan code, satu orang bisa menciptakan dampak yang dulu hanya mungkin dilakukan perusahaan besar. Satu aplikasi bisa melayani jutaan pengguna. Satu sistem bisa bekerja 24 jam tanpa lelah. Code tidak capek, tidak minta gaji, tidak minta cuti. Ia hanya bekerja. Banyak bisnis hari ini bukan dibangun oleh ribuan karyawan, tetapi oleh sistem yang dirancang dengan baik. Inilah sebabnya, startup kecil bisa mengalahkan raksasa, dan individu bisa menyaingi institusi. Jika code adalah mesin, maka media adalah pengeras suara. Media memungkinkan satu pikiran menjangkau jutaan, satu ide hidup jauh melampaui penciptanya. Tulisan, video, podcast, tweet, sekali dibuat, bisa dikonsumsi tanpa batas. Dan inilah bagian pentingnya. Media tidak berhenti bekerja saat kamu berhenti hadir. Dan inilah bagian pentingnya. Media tidak berhenti bekerja saat kamu berhenti hadir. Sebagai contoh, lihat Joe Rogan. Ia tidak membangun pabrik, tidak menciptakan teknologi canggih. Ia hanya berbicara, secara konsisten, selama bertahun-tahun. Podcast yang ia buat sekali, didengar jutaan orang. Episode lama tetap menghasilkan, meski sudah bertahun-tahun. Satu kontrak lisensi podcast bernilai ratusan juta dolar. Bukan karena ia bekerja lebih keras, tapi karena medianya bekerja terus. Sekarang lihat Mr. Beast. Ia membuat video, awalnya tanpa uang, tanpa koneksi. Satu video menjadi jutaan penonton. Satu ide menjadi distribusi global. Hari ini, medianya bukan hanya hiburan, tapi mesin bisnis, iklan, brand, produk, perusahaan. Ia tidak menjual waktunya. Ia membangun media yang menjual pengaruh. Media membangun trust, reputasi, brand pribadi. Dan trust adalah mata uang yang seringkali lebih mahal dari uang. Karena orang membeli dari yang mereka percaya, belajar dari yang mereka kagumi, mengikuti yang konsisten. Personal brand bukan soal popularitas. Ia adalah akumulasi kepercayaan dari waktu ke waktu. Dan kepercayaan, ketika digabung dengan leverage lain, menjadi mesin wealth yang sangat kuat. Saat ini kita berada di dunia baru. Apa beda dunia lama dan dunia baru? Inilah perbedaannya. Di dunia lama, kamu dihargai karena kehadiran. Jam kerja menentukan nilai. Di dunia baru, kamu dihargai karena output. Leverage menentukan dampak. Bukan siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling bisa diskalakan. Code dan media memberi kekuatan yang dulu mustahil. Satu orang dengan ide yang tepat dan leverage yang benar bisa mengalahkan ribuan orang tanpa leverage. Tanpa izin, tanpa antrian, tanpa menunggu giliran. Inilah dunia baru. Dan di dunia ini, yang menang bukan yang paling kuat, tetapi yang paling mampu memanfaatkan leverage. Naval pernah berkata, "Fortunes are made by taking risks with asymmetric upside." Kalimat ini sederhana, namun menjelaskan perbedaan besar antara orang yang hanya bertahan hidup dan orang yang benar-benar membangun wealth. Asymmetric upside berarti satu hal penting. Kamu masuk ke sebuah permainan
di mana kerugianmu terbatas, namun potensi hasilmu tidak terbatas. Kamu tahu sejak awal, jika gagal, hidupmu tidak hancur. Namun, jika berhasil, hidupmu bisa berubah total. Inilah jenis risiko yang layak diambil. Contohnya seringkali terlihat sepele. Membuat konten. Paling buruk, tidak ada yang menonton. Tidak ada yang rugi besar. Tidak ada utang. Tidak ada kontrak seumur hidup. Namun jika berhasil, satu video bisa ditonton jutaan orang. Satu ide bisa membuka ribuan peluang baru. Kerugian kecil, potensi hasil tidak terbatas. Membangun produk digital, kursus, template, tools sederhana. Paling buruk, produk tidak laku. Kamu kehilangan waktu, mungkin sedikit uang. Namun, jika berhasil, produk itu bisa dijual berulang kali tanpa dibuat ulang. Sekali kerja, hasil berkali-kali. Belajar skill baru juga termasuk asymmetric upside. Paling buruk, kamu jadi lebih pintar. Paling baik, skill itu mengubah arah karir dan hidupmu. Bandingkan ini dengan resiko yang sering dianggap aman. Resiko tanpa leverage. Bekerja puluhan tahun, menukar waktu dengan uang, tanpa aset, tanpa sistem, tanpa pilihan. Ini terlihat stabil, namun resikonya sangat besar. Jika kamu berhenti, penghasilan berhenti. Jika kondisi berubah, hidupmu ikut goyah. Ini adalah resiko jangka panjang yang jarang disadari. Inilah mengapa satu orang dengan leverage bisa mengalahkan 1000 orang tanpa leverage. Bukan karena dia lebih pintar, bukan karena dia lebih rajin, tapi karena dia memilih permainan yang berbeda. Ia tidak hanya bertanya, berapa yang bisa aku hasilkan hari ini? Ia bertanya, jika ini berhasil, sejauh apa dampaknya bisa tumbuh? Game of Wealth bukan tentang memilih satu leverage saja. Ia tentang menggabungkan waktu plus media. Kamu membuat sesuatu sekali dan membiarkan waktu menyebarkannya. Media plus code. Ide didistribusikan, sistem yang menjalankan. Code plus capital. Sistem yang sudah terbukti dipercepat skalanya. Di titik ini, hasil tidak lagi linear. Ia menjadi eksponensial. Dan ketika leverage saling bertemu, sesuatu berubah secara fundamental. Kamu tidak lagi bekerja untuk uang. Uanglah yang mulai bekerja untukmu. Bukan karena keajaiban, bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu memilih resiko yang benar di permainan yang tepat, dengan pengungkit yang bekerja bahkan saat kamu tidak hadir.